Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi ya bersama Ibu pada pembelajaran tematik tema 3, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik, anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan sosial, yaitu keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita, salah satunya untuk kebutuhan makanan. Sumber daya alam berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup tersebut terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan. Kita juga akan mendapatkan banyak keuntungan jika kita merawat hewan dan tumbuhan. Nah, berikut ini keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Yang pertama, kelestarian tumbuhan dan hewan akan terjaga. Kedua, menjaga ekosistem tumbuhan dan hewan. Ketiga, spesies dari tumbuhan dan hewan tersebut tidak akan cepat punah. Yang keempat, menjaga sumber makanan dan kebutuhan pokok bagi manusia. Nah, itulah keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Selanjutnya adalah manfaat tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi negara Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya alam berupa tumbuhan. Nah, berikut ini manfaat dari tumbuhan. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan. Tumbuhan yang dijadikan sumber makanan pokok yaitu padi, singkong atau ketela, ubi, dan sagu. Tumbuhan lain yang dijadikan sumber makanan adalah buah, sayur, kedelai, kacang, dan kelapa. Manfaat tumbuhan yang kedua yaitu sebagai bumbu pada masakan. Masakan yang diolah tanpa bumbu pasti akan terasa kurang nikmat. Bumbu yang ditambahkan pada masakan ada yang berasal dari tumbuhan, misalnya bawang merah, bawang putih, lada, ketumbar, dan cengkeh. Manfaat tumbuhan yang ketiga yaitu sebagai bahan obat tradisional. Masyarakat Indonesia, jamu adalah sebagai salah satu jenis obat yang banyak digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Jamu berasal dari tumbuhan yang diolah dan diracik dengan campuran tertentu. Adapun tumbuhan yang biasa digunakan untuk bahan dasar jamu adalah tanaman jahe, kencur, kunyit, temulawak, dan asam jawa. Manfaat tumbuhan yang keempat yaitu sebagai bahan pembuat kain atau pakaian. Tumbuhan yang digunakan untuk membuat kain atau pakaian adalah kapas dan pohon randu. Setelah melalui proses panjang seperti pemintalan benang dan penunan menjadi kain, maka jadilah pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Nah, manfaat tumbuhan yang kelima yaitu sebagai pembuat kertas dan furnitur rumah tangga. Bagian tumbuhan yang biasa digunakan untuk membuat kertas dan furnitur adalah bagian batang pohon. Pohon yang dimanfaatkan untuk pembuatan kertas adalah pohon pinus, sedangkan pohon yang dimanfaatkan untuk pembuatan furnitur adalah pohon jati, mahoni, ulin, dan eboni kayu hitam. Nah, itulah 5 manfaat tumbuhan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pelestarian sumber daya alam. Berbeda dengan melestarikan, pelestarian juga harus kita lakukan. Melestarikan artinya menjadikan atau membiarkan keadaan seperti semula, sedangkan pelestarian artinya menjaganya. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Berikut ini cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyiram, merawat, dan menanam tumbuhan.
Yang ketiga, merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah cara yang kalian dapat lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Tanaman dan hewan merupakan komponen lingkungan yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia jika terawat dengan baik. Mari kita rawat tanaman di sekitar kita dengan cara menyiraminya, memberi pupuk, dan membersihkannya dari sampah-sampah yang mengganggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia tentang akibat dari kerusakan yang telah dibuat oleh tangan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar." Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, setiap perbuatan yang kita lakukan akan berpengaruh terhadap lingkungan. Maka dari itu, marilah kita jaga lingkungan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Alhamdulillah, pembelajaran tema 3 subtema 3 muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial telah selesai ya nak. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.